Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifil Mazana. Saya berasal dari kelas 1A, Prodi D3, Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang, dengan nomor NIM 203 110 156. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya diperlukan generasi penerus. Generasi penerus ini dihasilkan melalui proses reproduksi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sistem reproduksi ini adalah suatu rangkaian interaksi antara organ dan zat dalam suatu organisme yang digunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam reproduksi seksual, yang berarti melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum untuk menghasilkan individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi ini disebut dengan zigot. Kemudian, zigot ini mengalami perkembangan menjadi embrio, lalu dilahirkan sebagai anak. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sekarang kita masuk kepada sistem reproduksi pada pria. Pada pria, organ reproduksi pria dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada bagian internal dan bagian eksternal. Bagian internal merupakan bagian yang berada di dalam tubuh, sedangkan bagian eksternal merupakan bagian yang berada di luar tubuh. Contoh dari organ bagian eksternal ini adalah ada testis, skrotum, dan penis. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat organ reproduksi pria. Baiklah, organ yang pertama itu ada penis. Ini penis. Setelah itu ada skrotum. Yang seperti kantong ini skrotum. Selanjutnya itu ada testis. Yang bulat ini, yang bulat berbentuk oval. Selanjutnya ada epididymis, yang warna orange ini epididymis. Selanjutnya ada vas deferens. Nih, vas deferens. Bisa dilihat panahnya, vas deferens. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Selanjutnya ada kandung kemih. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang warna merah ini. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Bisa dilihat ini kelenjar Cowper. Dan yang terakhir ada saluran kemih atau saluran uretra. Setelah saya menjelaskan tentang bagian-bagian alat reproduksi pria tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang
fungsi-fungsi dari organ reproduksi pria tersebut. Baiklah, yang pertama itu namanya penis. Penis ini memiliki 3 bagian, yaitu akar, batang, dan kepala. Testis ini berfungsi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam vagina. Selanjutnya ada namanya skrotum. Skrotum ini berbentuk seperti kantong yang juga merupakan tempat terdapatnya testikel atau testis. Fungsi dari skrotum ini adalah untuk menjaga suhu testis agar menghasilkan sperma dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga itu ada namanya testis. Testis ini bentuknya itu berbentuk oval dan ukurannya itu sebesar biji zaitun. Setiap pria masing-masing memiliki 2 buah testis. Fungsi dari testis ini adalah menghasilkan hormon seks pria atau testosteron dan juga menghasilkan sel sperma. Yang keempat itu ada namanya epididymis. Epididymis ini memiliki fungsi yaitu untuk mengangkut dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis tadi. Dan yang kelima itu ada namanya vas deferens. Vas deferens ini memiliki fungsi untuk mengangkut sel sperma yang telah matang ke uretra sebagai persiapan terjadinya ejakulasi. Yang keenam itu ada namanya vesicula seminalis. Ini berfungsi untuk menampung sel sperma. Yang ketujuh itu ada namanya kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh hingga batas waktunya. Yang kedelapan itu ada namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini memiliki fungsi untuk menambahkan cairan ke dalam sperma saat akan terjadinya ejakulasi serta membantu menjaga sel sperma agar tetap sehat. Yang kesembilan itu ada namanya kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini memiliki fungsi untuk membuat cairan yang berfungsi untuk melicinkan saluran kemih dan juga membantu minimalisir keasaman yang terjadi di saluran kemih itu disebabkan oleh sisa-sisa urin. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sistem reproduksi pada wanita. Sebelum itu, mari kita lihat alat-alat reproduksi pada wanita beserta bagiannya. Baiklah, pada bagian pertama itu ada namanya ovarium. Bisa dilihat ini namanya ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum dan tempat pembentukan hormon. Yang kedua ada namanya ligamen ovarium. Ini yang namanya ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini berfungsi sebagai tempat penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Selanjutnya yang ketiga itu ada namanya oviduct. Ini yang namanya oviduct. Bisa dilihat ya, ini yang namanya oviduct. Oviduct ini berfungsi sebagai saluran dan tempat terjadinya fertilisasi atau tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya ada yang namanya uterus atau rahim.
ini uterus atau rahim. Yang krem ini. Ini uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Selanjutnya ada yang namanya endometrium. Ini endometrium, bisa dilihat endometrium bagiannya. Endometrium ini memiliki fungsi sebagai tempat penempelan blastula. Selanjutnya ada yang namanya serviks. Nah, ini yang namanya serviks. Serviks. Serviks ini memiliki fungsi untuk menghalangi bakteri yang akan masuk ke rahim serta menghasilkan lendir yang dapat menampung sel sperma hidup selama 2-3 hari. Dan yang terakhir itu ada namanya vagina. Bisa kita lihat vagina. Vagina ini memiliki fungsi sebagai saluran persalinan, sebagai tempat masuknya sel sperma menuju rahim, dan juga sebagai saluran pendarahan atau saat terjadinya menstruasi. Baiklah, sekian presentasi anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.